Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri Kristianisi, NPM 0720012571. Kemudian yang kedua ada rekan saya, Mita Adila Kania, NPM 0720012591. Untuk yang ketiga, ada rekan saya yang bernama M. Irfan Hairullah, NPM 0720012581. Dan yang terakhir, ada rekan saya yang bernama Yani Pratiwi dengan NPM 0720012621. Sesuai dengan pembagian tugas yang kami dapatkan, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai pemikiran Thorndike, Skinner, dan Ausubel dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Utami SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika yang telah senantiasa membimbing dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas tersebut. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas nantinya, yaitu yang pertama ada teori Thorndike, yang kedua ada teori Skinner, dan yang terakhir ada teori Ausubel. Dari ketiga teori tersebut, nantinya kami akan menjelaskan secara lebih lanjut mengenai biografi dan pemikiran teorinya hingga sampai ke contoh dari masing-masing teori. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori Thorndike. Teori Thorndike merupakan bagian dari psikologi tingkah laku atau behavioristik. Kemudian kita lanjut ke biografi Thorndike. Sebelumnya, di sebelah kiri video PPT kami sudah terlampir foto seseorang yang bernama Thorndike. Thorndike sendiri memiliki nama lengkap Edward Lee Thorndike. Beliau lahir di Williamsburg pada tanggal 31 Agustus 1874. Pendidikan yang ditempuh beliau pada tahun 1895 ada di Wesleyan University. Kemudian pada tahun 1897 ada di Harvard University. Karya yang dihasilkan Thorndike sendiri yaitu ada Animal Intelligence dan An Experimental Study of Association Process in Animals. Penemuan teori Thorndike sendiri yaitu ada teori koneksionis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike sendiri yaitu teori koneksionisme. Teori koneksionisme memiliki pengertian yaitu belajar merupakan peristiwa terbentuknya koneksi-koneksi antara peristiwa yang disebut stimulus, biasa ditulis dengan lambang huruf S besar, dan respon, biasa ditulis dengan lambang huruf R besar. Pemikiran ini didasari oleh hasil eksperimen Thorndike terhadap tingkah laku beberapa binatang, antara lain kucing, dan tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Teori koneksionisme terkenal dengan nama teori trial and error. Mengapa? Karena pada teori trial and error itu terkenal dengan percobaan seekor hewan. Contohnya, percobaan seekor kucing dalam keadaan kelaparan yang disimpan dalam sebuah kotak yang tertutup di mana pintunya dapat dibuka secara otomatis
otomatis apabila tombol yang terletak di dalam sangkar tersentuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori trial and error menekankan pada siswa untuk banyak berlatih dan mencoba. Artinya, belajar dengan memperbanyak latihan akan meminimalisir kesalahan. Ciri-ciri dari teori trial and error sendiri yaitu ada 1. Ada motif pendorong aktivitas. 2. Ada berbagai respon terhadap situasi. 3. Ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Dan yang terakhir, ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitian itu. Karena tadi sudah membahas mengenai teorinya, sekarang kita akan membahas mengenai contoh dari teori belajar Thorndike. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan apa itu stimulus. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, ataupun tindakan. Kemudian langsung saja kita masuk ke teori koneksionisme. Contoh dari teori koneksionisme yaitu yang pertama, ada seorang guru matematika mengajukan pertanyaan mengenai rumus luas persegi kepada siswa. Artinya, seorang guru matematika tersebut berperan sebagai stimulus. Mengapa disebut stimulus? Karena guru tersebut dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti menjadikan siswa tersebut berpikir. Nah, kemudian siswa tersebut menjawab dengan benar bahwa rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Siswa tersebut merespon dengan baik dan benar. Dengan begitu, sudah jelas bahwa proses belajar sudah terlaksana dengan baik dan benar karena ada respon balik dari siswa tersebut. Kemudian, contoh yang kedua yaitu ada seorang guru matematika memberikan tugas untuk membuat PowerPoint mengenai aplikasi hitung bilangan penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian dengan batas waktu yang dibuat. Guru matematika tersebut memberikan tugas kepada siswa. Artinya, guru matematika tersebut juga berperan sebagai stimulus karena guru tersebut dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar yang memberikan tugas pekerjaan rumah kepada siswa. Kemudian, siswa tersebut dapat mengerjakan tugas tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa terlambat. Nah, dari pernyataan siswa tersebut, perlakuan siswa tersebut, maka siswa tersebut sudah merespon. Artinya, sudah jelas bahwa proses belajar mengajar sudah terlaksana dengan baik karena ada respon timbal balik antara guru matematika yang memberikan tugas dengan siswa yang mengerjakan tugasnya dan mampu mengumpulkan dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian yaitu ada contoh dari teori trial and error. Contohnya yaitu ada seorang siswa yang memiliki masalah dalam operasi pembagian bilangan. Kemudian siswa tersebut akan mengeluarkan beberapa perilaku atau tingkah laku untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, disimpulkan bahwa ketika siswa tersebut memiliki masalah, maka siswa tersebut akan mengeluarkan beberapa perilaku atau tingkah laku mencoba latihan soal yang diberikan satu demi satu agar sampai bisa dalam operasi pembagian tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut tidak akan menyerah
sebelum siswa tersebut benar-benar menemukan jawaban yang benar dari masalah tersebut dengan cara terus mencobanya dan melatih pikirannya. Dari contoh kedua teori, yaitu teori koneksionisme dan teori trial and error, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berarti belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, dan seseorang akan belajar dengan cara coba salah atau yang biasa disebut dengan teori trial. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama M. Irfan Hairullah. Kepada M. Irfan Hairullah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi hukum-hukum Thorndike. Hukum-hukum Thorndike sendiri memiliki 3 macam, yaitu ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Hukum kesiapan sendiri merupakan kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Maksudnya di sini seorang individu harus selalu siap ketika kita suruh melakukan sesuatu. Yang kedua adalah hukum latihan. Hukum latihan sendiri dihukum di 2 yaitu yang pertama hukum penggunaan, dan yang kedua hukum tidak ada penggunaan. Maksud dari hukum penggunaan yaitu koneksi stimulus dan respon akan semakin menguat jika sering terjadi. Dan maksud dari hukum tidak ada penggunaan yaitu koneksi stimulus dan respon akan melemah jika tidak digunakan. Yang terakhir ada hukum akibat. Terdapat akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kesenangan atau kepuasan cenderung untuk diulang. Sebaliknya, apabila tidak menyenangkan akan cenderung dihentikan. Contohnya, kita disuruh menghitung perkalian. Ketika kita bisa, kita akan mengerjakan soal terus-menerus hingga merasa puas, kemudian diulang-ulang. Tetapi, jika kita tidak suka dengan perkalian bahkan matematika, disitulah kita tidak merasa puas. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori Thorndike ini. Kelebihan dari teori Thorndike ini yang pertama, teori ini sering juga disebut dengan teori trial dan error. Maksudnya dalam teori ini, orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Kelebihan yang kedua yaitu dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga ketika mereka melakukan pengulangan untuk memecahkan masalah. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Di sisi lain, teori ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu terlalu memandang manusia sebagai mekanisme dan otomatisme belaka dan disamakan dengan hewan. Meskipun banyak tingkah laku manusia yang otomatis, tetapi tidak selalu bahwa tingkah laku manusia itu dapat dipengaruhi secara trial dan error. Trial and error tidak berlaku mutlak bagi manusia. Kekurangan yang kedua yaitu memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan atau ulangan-ulangan yang terus-menerus, sehingga mereka mengabaikan pengertian sebagai unsur yang pokok dalam belajar. Kemudian ada aplikasi dari teori Thorndike. Aplikasi teori Thorndike pada pembelajaran lisan yang dikutip dari buku Psychology of Learning sebagai berikut. Yang pertama, guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkebutuhan dan berkepentingan pada pelajaran tersebut. Maka guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar tersebut penting bagi siswa. Kedua, kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar. Karena itu, guru disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental dan kognitif peserta didik ketika merencanakan kurikulum yang atau isi instruksi. Contoh penerapan dari teori koneksionisme pada pembelajaran matematika.
Contoh penerapan dari teori koneksionisme pada pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan. Seorang guru ketika hendak melaksanakan sebuah pembelajaran haruslah menggunakan RPP yang telah ada, karena RPP merupakan sebuah persiapan guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa-siswanya. Pada pembelajaran matematika ini, siswa diberi kesempatan oleh guru untuk melakukan operasi hitung bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan langkah-langkah yang rinci serta mendapatkan hasil akhir yang benar. Seorang siswa di sini mencoba berusaha melakukan perkalian bilangan desimal. Siswa yang memiliki kemampuan standar dalam menghitung perkalian bilangan desimal, maka siswa tersebut akan berusaha sampai bisa dalam menghitung hasil akhir yang benar. Dalam hal ini, seorang guru harus ikut dalam membantu siswanya yang kurang memahami dengan materi matematika tersebut. Guru tersebut memberikan beberapa latihan terus-menerus agar siswa tersebut terus mencoba berulang kali sampai mendapatkan hasil akhir yang benar. Sehingga dalam teori ini bisa membentuk siswa menjadi berani mencoba dan terbimbing dalam proses pembelajarannya. Rangsangan yang baik yang diberikan guru kepada muridnya nanti dapat mencerminkan diri siswa tersebut berani dan memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan aktivitas belajar secara terus-menerus. Contoh penerapan dalam kegiatan belajar mengajar matematika ada 3, yaitu yang pertama, dalam menerapkan suatu konsep materi matematika, guru sebaiknya menggunakan alat peraga supaya siswa menjadi lebih paham. Yang kedua, metode pemberian tugas, metode latihan akan lebih cocok untuk penguatan materi dan hafalan siswa. Yang terakhir, materi dalam pembelajaran disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar, sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi akan lebih mudah jika konsep dari materi tersebut telah dikuasai terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada teori Skinner. Teori Skinner adalah teori yang melandasi hubungan antara penguatan dengan respon. Seperti yang terpampang pada PPT yang telah kamu buat, terdapat biografi dari Skinner. Skinner sendiri memiliki nama lengkap Bruce Frederick Skinner. Beliau lahir di Susquehanna pada tanggal 20 Maret 1904. Beliau menempuh pendidikan di psikologi Universitas Harvard pada tahun 1930 dan 1931. Beliau menuangkan 2 buah karya, yaitu ada Walden 2 dan About Behaviorism. Penemuan yang beliau hasilkan yaitu ada teori pengkondisian operan. Selanjutnya, mengenai materi dari teori Skinner sendiri akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rita Dilakani. Yang dipersilakan. Terima kasih untuk Mas Irfan. Yang selanjutnya yaitu teori Skinner. Teori yang melandasi hubungan antara penguatan dengan respon. Skinner membagi penguatan ini menjadi 2, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif menurut Skinner, penguatan positif atau positive reinforcement adalah apapun yang memperkuat dan meningkatkan penguatan bahwa suatu perilaku akan terjadi lagi. Penting untuk dipahami sejak awal, yaitu 2 poin esensial tentang menerapkan reinforcement positif. Yang pertama yaitu perilaku target harus dibingkai dengan cara yang menunjukkan bahwa suatu perilaku yang diinginkan akan ditingkatkan. Poin esensial yang kedua yaitu yang berkaitan dengan reinforcement positif adalah reward hanya diberikan setelah perilaku. Jika klien mendapatkan reward sebelum memperlihatkan perilaku atau tidak melakukan perilaku yang diharuskan pada tingkat yang telah disepakati, maka kontingensi yang mengaitkan perilaku dan reward tidak akan terjadi. Klien perlu belajar bahwa reward mengikuti perilaku yang pantas, atau sistem tersebut tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Kemudian penguatan negatif.
Menurut Skinner, penguatan negatif atau negative reinforcement adalah segala sesuatu yang diinginkan perilaku yang diharapkan dengan mengurangi atau mengeliminasi stimulus aversif atau tidak menyenangkan. Penguatan negatif sering rancu dengan istilah hukuman. Meskipun benar bahwa banyak reinforcement negatif juga dilihat menghukum klien, akan tetapi ada beberapa esensial di antara keduanya, yaitu tujuan reinforcement negatif tidak selalu untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan, sedangkan tujuan hukuman adalah untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Hukum belajar di antaranya yaitu yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan mengikat. Yang kedua, law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurunkan bahkan musnah. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari teori pengondisian operan atau operan conditioning yang telah dikembangkan oleh Skinner terletak pada pendidik atau guru yang lebih diarahkan untuk mengapresiasi dan menghargai setiap peserta didiknya. Adanya perilaku menghargai ini dapat dilihat dengan menghilangkannya sistem hukuman. Selain itu, kelebihan dari teori Skinner berupa adanya pembentukan lingkungan yang baik dan nyaman sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Seperti yang kita tahu bahwa teori yang dikembangkan Skinner ini terdapat penguatan yang dimana penguatan itu ternyata bisa dijadikan sebagai motivasi bagi para murid dan para guru untuk berperilaku yang benar yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua yaitu kekurangan. Tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Penerapan teori Skinner dalam pembelajaran yaitu yang pertama, adanya fokus nyata dalam pendidikan dan pengajaran adalah pemberian penguatan yang konsisten, segera dan positif bagi tingkah laku yang tepat dan bagi pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran yang diharapkan. Pengajaran yang berprogram adalah salah satu model yang diajukan Skinner berdasarkan teori belajarnya. Ada beberapa prinsip pengajar yang dapat digunakan antara lain Haryu Islamuddin 2012.282. Yang kedua, perilaku adanya tujuan yang jelas dalam pengertian tingkah laku apa yang diharapkan dicapai oleh para siswa. Tujuan diatur sedemikian rupa secara bertahap dari sederhana menuju yang kompleks. Yang ketiga, hasil belajar harus segera diberitahukan. Jangan ditunda, harus segera diberi feedback jika salah dibetulkan, jika benar diberi reinforcement. 4. Proses belajar hendaknya mengikuti irama dari si pelajar. 5. Bahan pengajar terprogram secara linear yaitu sistem modul. Yang keenam, tes hendaknya lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. 7. Dalam proses belajar mengajar dipentingkan aktivitas sendiri. 8. Tidak menggunakan hukuman dalam pendidikan. 9. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang ke-10, tingkah laku yang tidak diinginkan bila dilakukan siswa diberikan perhatian, tetapi tingkah laku yang diinginkan diberi reward. Yang ke-11, sangat mementingkan
yaitu pengarahan agar mencapai tujuan. 12. Mementingkan kebutuhan yang menimbulkan tingkah laku yang operan. Yang ke-13, dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Yang ke-14, melaksanakan mastery learning, yaitu anak mempelajari bahan secara tuntas menurut waktu masing-masing karena setiap anak berbeda irama belajarnya. Yang ke-15, program belajar termedial bagi siswa yang memerlukan harus diberikan agar mencapai prinsip belajar tuntas. Yang terakhir, hadiah diberikan bila diperlukan. Aplikasi teori Skinner dalam pendidikan matematika. Skinner mengemukakan bahwa kontrol yang positif atau menyenangkan mengandung sikap yang menguntungkan terhadap pendidikan dan lebih efektif bila digunakan. Skinner mengemukakan peran utama dari pendidik adalah menciptakan kondisi agar hanya tingkah laku yang diinginkan saja yang diberi penguatan. Skinner menganjurkan untuk melakukan analisis langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam situasi praktis untuk mengenal tingkah yang pantas dan tidak pantas secara tepat. Pendidik hendaknya membuat catatan dari kemajuan siswa sehingga dapat dilakukan perubahan program yang diperlukan siswa. Pendidik juga perlu mengetahui dan mengutamakan tugas-tugas mana yang akan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, dan hasil apa yang diharapkan. Contohnya yaitu penerapan teori Skinner dalam kasus matematika. Seorang siswa diberi soal matematika sederhana dan siswa dapat melaksanakannya sendiri. Guru memuji siswa karena telah berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Dengan peristiwa ini, siswa merasa yakin atas kemampuannya, sehingga timbul respon mempelajari pelajaran berikutnya yang sesuai atau lanjut apa yang dapat dia selesaikan tadi. Selanjutnya dikatakan bahwa pada umumnya stimulus yang demikian pada umumnya mengetahui respon yang ditimbulkannya. Belajar dengan responded conditioning ini hanya efektif jika suatu respon timbul karena kehadiran stimulus tertentu. Contoh lainnya dalam matematika, seorang siswa yang terbiasa melakukan perhitungan matematika berupa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian akan lebih mudah mengerjakan soal yang berhubungan dengan operasi-operasi tersebut dengan cepat dan tanpa pikiran yang lama. Teori Aunshubel. Biografi. David Paul Aunshubel 1918 sampai 2008 merupakan salah seorang ahli psikologi Amerika. Beliau telah memberi banyak sumbangan yang penting khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, sains kognitif, dan juga pembelajaran pendidikan sains. Aunshubel dilahirkan pada 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York. Beliau mendapat pendidikan di University of Pennsylvania dan mendapat ijazah kehormatan pada tahun 1939 dalam bidang psikologi. Kemudian, Aunshubel menamatkan pelajarannya di sekolah perubatan di University Middlesex. Beliau juga telah berkhidmat dengan jabatan pertahanan US Public Health Service dan telah memperoleh Master of Arts dan Doctor of Philosophy dalam psikologi perkembangan dari University Columbia pada 1950. Kemudian pada 1973, Aunshubel membuat keputusan untuk terjun ke bidang akademik dan menyertai latihan psikiatri. Sepanjang menjalani latihan psikiatri, Aunshubel telah menghasilkan berbagai judul buku dan artikel tentang psikiatri dan jurnal psikologial. Terima kasih, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Yani Pratiwi.
Baik, langsung kita lanjutkan saja untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai teori pembelajaran Ausubel. Nah, David Ausubel ini banyak mencurahkan atau memfokuskan perhatiannya pada pentingnya mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar bermakna, meaningful learning, dan belajar verbal yang dikenal dengan belajar hafalan atau menghafal. Nah, belajar bermakna sendiri akan terjadi apabila informasi yang baru diterima dapat dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Maksudnya, pembelajaran bermakna itu merupakan suatu proses mengaitkan informasi atau pengetahuan yang baru diterima dengan pengetahuan atau informasi yang sudah diterima sebelumnya. Kemudian ada belajar hafalan. Belajar hafalan sendiri terjadi apabila proses pembelajaran tidak terjadi usaha mengasimilasikan pengetahuan yang baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif. Nah, maksudnya menurut Ausubel ini jika seseorang siswa berkeinginan untuk mengingat sesuatu tanpa mengaitkan dengan hal yang lain, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan menjadi bermakna sama sekali. Nah, teori Ausubel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Mengapa? Karena hal ini disebabkan jika kita mempelajari sesuatu dan dapat mengambil makna atau inti dari yang kita pelajari tersebut, ini sama artinya bahwa kita telah mengetahui konsep dasar dari pelajaran tersebut, sehingga kita bisa mengingat lebih lama. Kemudian yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya. Nah, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Kemudian kelebihan yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Adapun kekurangan dari teori pembelajaran Ausubel itu yang pertama, informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Kemudian, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengkaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahui sebelumnya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian terdapat penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran. Nah, dalam perkembangannya, belajar bermakna dapat diterapkan melalui berbagai cara pengajaran, misalnya pengajaran dengan menggunakan peta konsep. Nah, penerapan peta konsep dalam pembelajaran dapat dilakukan untuk menguji dan mengetahui penguasaan siswa terhadap pokok materi yang akan diberikan. Seberapa paham siswa terhadap materi yang diberikan tersebut. Nah, serta untuk mengetahui konsep esensial apa saja yang perlu diajarkan. Adapun cara pembelajarannya yang pertama itu adalah memilih suatu bacaan atau salah satu bab dari sebuah buku pelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan konsep-konsep yang relevan dari topik yang akan atau yang sudah diajarkan. Kemudian yang ketiga, mengurutkan konsep-konsep tersebut dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif beserta contoh-contohnya. Kemudian yang keempat, menyusun konsep-konsep tersebut di atas kertas dari konsep yang paling inklusif ke konsep yang tidak inklusif secara berurutan dari atas ke bawah. Kemudian yang terakhir itu dengan menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan kata-kata sehingga menjadi sebuah peta konsep. Nah, contoh dari aplikasi teori Ausubel dalam pembelajaran matematika dalam belajar program linier, siswa yang belajar bermakna bisa mengkaitkannya dengan materi menggambar grafik fungsi linear dan menyelesaikan pertidaksamaan linear serta mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Dan sebaliknya, apabila tidak bermakna,
maka siswa tidak bisa mengkaitkannya dengan materi sebelumnya dan tidak mampu mengaplikasikannya. Jadi, apakah siswa pasti mengkaitkan dengan pengetahuan yang sebelumnya? Jawabannya iya, siswa pasti mengkaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Akan tetapi, proses pengkaitan antar individu itu pasti berbeda dikarenakan tiap individu memiliki pemahaman yang berbeda juga, baik dari pemahaman mengenai materi yang sebelumnya atau mengenai materi yang baru diterima. Nah, jika materi yang sebelumnya saja belum paham, maka hal ini akan berpengaruh pada materi yang baru diterimanya. Dengan kata lain, siswa tersebut belum bisa atau belum mampu mengkaitkan dengan materi yang sebelumnya. Jadi, seharusnya siswa itu paham terlebih dahulu dengan materi yang sebelumnya, sehingga nantinya bisa mengkaitkan dengan materi yang baru diterima. Jadi, saat proses pembelajaran, guru itu berperan penting agar siswa bisa paham dengan materi yang diberikan. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik agar mampu menemukan jawaban yang sangat abstrak dan dapat menemukan konsep-konsep materi sehingga dapat mengajarkan konsep tersebut secara urut, yaitu dari yang termudah sampai yang paling susah. Dan agar proses pembelajaran lebih mudah dipahami oleh para siswa, maka guru itu memfasilitasi siswa dengan memberi kemudahan bagi siswanya, baik itu dengan membimbing atau mengarahkan materi yang diajarkan. Karena untuk menguasai materi matematika itu, siswa harus menguasai beberapa kemampuan dasar terlebih dahulu. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok kami menggunakan referensi dari buku yang berjudul Teori Kognitivisme serta Aplikasinya dalam Pembelajaran karya Nur Hadi. Kemudian yang kedua itu ada Psikologi Pembelajaran Matematika karya Zubaidah Amir dan Dr. Risnawati. Kemudian yang ketiga ada Psikologi Pendidikan karya Jiwandono dan Sri Esti Muryani.